A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, in jika tattaqu, kalian atau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, dia Allah atau Allah itu yaj'al akan menjadikan atau memberikan kepada kamu furqanan. Diterjemahkan orang bahasa pembeda. Wa yukaffir ankum, dan akan menghapuskan daripada kamu sayiatikum, segala kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, Allah itu dzul fadli, memiliki al-fadli. Orang terjemahkan bahasa kita karunia al-azim, yang sangat agung atau sangat besar. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, kita mengaji 2 kali seminggu sesuai dengan hal yang telah kita rencanakan. Hari Sabtu kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran beserta tafsirannya. Sedangkan hari Selasa adalah amaliyah harian yang sering kita kerjakan atau kita lakukan. Untuk saling melengkapi, berarti amaliyah harian itu lebih banyak mengarah kepada hadis-hadis beserta syarahannya, dan juga masuk ke dalamnya tentang fikih. Kalau hari Sabtu tentu lebih fokus kepada Al-Quran beserta tafsirannya. Dan kita pilihkan bukan tafsiran tahlili. Nan tahlili ko bersambung-sambung semenjak daripada Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus sampai. Kalau memang cerita usia kita tidak mungkin tak itu. Nah, kita pilihkan namanya ayat-ayat pilihan. Tentu juga yang berkaitan dengan hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Daripada kita membaca atau memahami secara bersambung-sambung. Namanya tahlili. Kali itu namanya maudhu'i, sesuai dengan maudhu', judul-judul yang kita butuhkan. Mentusalah sebagai pengantar. Suka tidak suka kita ya suka salah, sebabkan Quran kita baca, petunjuk hidup yang kita pelajari. Pagi kini, kalau hari Sabtu kemarin kita pelajari surat Ghafir. Tentang yang berkaitan dengan Ghafir Dzambi, Allah mengampuni dosa. Qabilit Taubi, menerima taubat. Syadidil Iqab, sangat syadid, sangat keras hukumannya atau siksanya. Zid Taul, yang memiliki karunia atau pemberian, dan seterusnya. Nah, kini kita mengarah kepada yang hampir mirip dengan Zid Taul. Ada nama-nama Allah itu yang diawali dengan Zu atau Zi. Kemarin kan namanya Zid Taul. Kini kita masuk Dzul Fadli. Ujung ayat tadi wallahu dzul fadli. Yang dzul fadli itu adalah Allah. Cuma
atau tetapi orang-orang memakai lo itu untuk nama anak atau cucu. Zulfadli. Tiba di Allah bertambah di belakangnya azim. Zulfadlil azim. Kalau awak tak boleh tu bertambah azim ke belakangnya. Sama banawak jo Allah setara namanya. Hampir sama dengan orang bernama Abdurrahman. Kalau Abdurrahman panggil namanya Abdurrahman atau Abdu. Tak boleh sebenarnya kita panggil Rahman. Kerana Rahman tu khusus untuk Allah. Berbeza dengan Rahim. Bagusnya kalau bernama Rahman, ya cari nama panggilan. Atau juga Si'ab, Abdu. Kalau Sirah dan Sirah. Kurang agam nama Sirah. Atau seketik komentar. Mari kita masuk ke siku. Wahai orang-orang yang beriman, barangkali kita pernah dulu sesuatu menerangkan, menjelaskan beda ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Adalah nanti berbunyi ya bani Adam, ya bani Israel, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina kafaru. Atau nanti ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim. Jadi ada diawali panggilan. Masing-masingnya berbeda atau balain. Kalau panggilan umum An-Nas, wahai sekalian manusia. Itu panggilan pertama yang kita ketemui dalam susunan Al-Quran. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ujungnya takut. Seruan umum kepada siapa saja nama manusia. Wahai sekalian manusia tanpa kecuali. Karena manusia itu Allah ciptakan untuk agar supaya mereka itu beribadah, menyembah, mentaati, mematuhi, tunduk, berdoa, memohon, meminta, mengadu, bersandar kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Di belakangnya ni. Kata-kata ni itu aku. Berbeda dengan liya'budun. Nah, di belakang. Kalau makna liya'buduni agar supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Karena aku menciptakan kalian hai manusia dan jin memang agar supaya begitu. Itu maka diutus rasul-rasul menganaan maingan kau bahwa kalian diciptakan oleh Allah bukan untuk hahaha hihihi huhuhu, bukan hanya sekadar untuk menonjak-onjai dima pari nak ke besi, punggung nak ke basau, lalu nak ke sanang, napasu nak ke lepeh. Tidak, kita punya misi hidup. Ada tujuan kita, manga kita kau hidup dan manga kita diduitkan, kenapa kita ditempatkan di bumi. Orang nak mengerti tentang tujuan hidup kau lah dan terarah hidupnya. Kalau kita arahkan seketik, orang pergi ke pasar, mengertinya manga ke pasar. Jalih kita duitnya. Tanya celai. Manga ke pasar, dah do, pokoknya pasar. Kau habis hari ni tu. Dah tentu dia manga ke pasar tu.
Nampak nan aneh-aneh tegak sinan. Ada orang yang lupa menganggap besar. Aku biasanya mencari orang galau ubek, aku lupa. Biasa orang galau ubek itu kan di halaman pasar tingkit. Pakai ular misalnya. Kini tidak ada oleh. Aku lupa nocok orang. Perlu dijagoan, perlu dikanakan, perlu diingatkan. Itulah gunanya kita berdakwah, mengaji, taklim. Bahkan Nabi sendiri salah satu tugas beliau kan itu. Nazira. Mundir atau munzirin. Andir. Banyak kalimat itu menjagoan orang dan lupun. Makanya seruan pertama dalam Al-Quran itu bunyinya ayat ke-21 ya. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kan panggilan. Dikirim Rasul untuk menyampaikan panggilan seruan kau. Manganan. Karena kita semenjak lahir lupa untuk kita dicipta. Dulu kita kau nak terkena dah bahasa kita pernah berjanji ya Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ni Tuhan kalian? Ya. Terus begitu. Dibikinlah satu perjanjian. Itu nak kita baca nanti bagi siapa dapat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdi. Itu nan ahdi. Saya senantiasa berpegang kepada perjanjianku denganmu ya Allah. Ahdika wa wa'dika, aku juga berpegang dengan janjimu kepadaku. Maksudnya siapa yang taat, siapa yang patuh akan dimasukkannya ke dalam surga. Itu seketik menganan tentang ya ayyuhan nas. Diseru kita agar kita menyembah, beribadah kepada Allah. Itu tugas kita. Diturunkan kitab suci sebagai petunjuknya. Berarti beribadah kepada Allah harus sesuai dengan petunjuk Allah. Karena beribadah itu dibagi dua. Pertama namanya khassah. Yang kedua ammah, umum. Kalau khassah khusus, lah ada aturannya, lah ada petunjuknya, lah ada bimbingannya, tidak boleh menyimpang. Tiba salat subuh, dua, lah ada petunjuk dua. Tak boleh tambah. Tiba di puasa di Ramadan, lain ada 9, lain ada 30. Tak boleh 31 dan tak boleh ada 28. Karena kita puasa tidak berdasarkan Masehi. Tiba bulan puasa bulan Februari mereka 28 puasanya. Tiba di Maret 31, tak mentun dah. Alah, ada ketentuannya. Jadi semua ibadah ada aturannya, ketentuannya, cara-caranya, jumlahnya, bacaannya, waktunya, tampaknya, penyebabnya, namanya khassah atau mahdoh. Adalah ibadah umum. Ibadah umum saja kakok apa saja kerajo, kapan di mana saja kita lahado tuntunan petunjuknya, laksanakan itu sesuai dengan tuntunan petunjuknya. Niatkan, ikhlaskan niat menjadi ibadahnya. Mandi menjadi ibadah. Menyapu sarap, sarap menjadi ibadah. Kadapu menjadi ibadah. Kalaulah sesuai aturannya. Tapi mampu asyik kita baik kadang mandi tidak jadi ibadahnya. Mentun. Halo. Mantun. Kini ada kesika beda ya ayyuhan nas yang ya ladzina amanu. Kalau annas umum, kalau amanu khusus. Khusus kepada siapa saja yang
Iman. Iman itu anugerah. Iman itu nikmat. Iman itu semata-mata Allah yang berikan. Iman itu yang tidak bisa dicari-cari, tidak bisa dibeli, tidak bisa diagi-agiah, tidak bisa diwariskan. Karena iman itu nak ilimur. Iman anugerah pemberian Allah. Bersyukurlah sabana bersyukur kita diberi anugerah iman. Itu makanya iman itu nikmat tertinggi, puncaknya yakin. Yakin itu puncak iman. Tidak ada anugerah yang melebihi nikmat-nikmat. Sehingga guru-guru kita penceramah mubalik atau khatib-khatib, buya-buya ketika mengaji, sering dibaca itu atas anugerah Islam dan iman. Kenapa? Ya Nabi sendiri tidak bisa magian itu kepada anaknya, kepada bininya, kepada suaminya, tiba di Aisyah ya, kepada bapaknya, kepada paman, kepada orang kawan-kawan dekat, tidak bisa. Sebabnya tidak barang bisa ada agi-agian. Makanya paci itu. Paci are-are ganggam taguh-taguh. Jalapeh. Jadi kelapeh berkurang gajat. Karena imam itu kadang-kadang berlebih, naik, bertambah atau kurang. Pertahankan la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Salah satu penambah imam ta'lim Al-Quran dengan penjelasannya atau hadis Nabi dengan syarahannya. Itu menambah iman. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu makanya ta'lim Al-Quran itu lebih utama. Sangat utama. Hentikan segala macam hal demi ta'lim Al-Quran. Bukan sekadar membaca dan apa, itu iyo. Tapi kalau teranti sampai situ, arinti boleh kita di muka suitnya. Nan dijulu arun rareh. Rareh ko lareh? Kalau rareh baca lah ke? Ra. Maka jolak bacanya. Nan dijulu arun rareh. Dan di muka suit. Alun sampai nan diama, alun pecah nan digoreng, alun maksiat. Nah sampailah dah. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan hudan. Dalikal kitabu la raiba fih hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Itu tugas yang dijalankan dalam hidup. Menjalankan aturan Allah dalam hidup itu nan ibadah, sebenarnya ibadah secara luas umum. Dah. Ini kalau ibadah secara sempit, jangan sembahyang melah, sudah tenang lain tak masalah lah. Itu satu baru tu. Sesambuah ko ni tahu sambuah. 130 juz 100 sampai balik sudah 30 juz. Kalau membaca ialah tamat di bulan puasa. Tapi memahaminya atau mentadaburinya dalam istilah Quran afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi, mempelajari, menghayati, merenungkan, memikirkan, tadabur namanya, mengkaji segala macam tadabur. Apakah kalian tidak mentadaburinya? Jangan nanti Quran itu di kita menjadi hujah ala. Berapa hujah la. Ado laka, ado alaika. Ado lana, ado alaina. Jadi menjadi pembela kita, pendukung kita, penyemangat kita. Itulah dia. Nah, balik gitu. Wahai orang-orang yang beriman, namanya panggilan istimewa, panggilan khusus, karena lah disebut yang mana? Siapa dipanggil?
alladzina amanu. Nahnu atau andakno? Lo anakno. Sia saja yang beriman ketika dipanggil aku menunggak. Begitu penjelasan salah satunya ulama besar, itu Imam Ghazali. Karena diarahkan, kami memang disambah menyambah, siapa orang itu menunggak. Ini ambo Sultan Pengulu. Yo, ambo. Aman tu. Kenapa siapa orang? Kalau secara umum kelas 3E kumpul, ya ayyuhalladzina amanu, lari no keluar. Susah. Kalau kasano aku beriman dak, yalah tu diimbau Tuhan lari. Tiba di PKK ke bu, 10 program PKK. Maka anggota PKK harus tahu 10 program pokok PKK. Bukan hanya pada kompor kuali saja. Tiba di angkatan tahu no Sabta Marga. Tiba di Minang salah satu yang tahu adalah Jalanan Nampe atau Sumbang no boleh. Di orang beriman harus tahunya panggilan-panggilan Allah yang ditujukan kepada no. 78 kali kalau tidak salah dalam Quran. Nah, kini kita lebih kerucutkan. Ada seruan, ada yang diseru, ada isi seruan. Ada seruan, ada yang menyeru, ada yang diseru, ada isi seruan. Isi seruan. Kau syarat namanya kau. Jika kalian, hai orang-orang yang beriman bertakwa, sebenar-benar bertakwa, melaksanakan perintahnya, mentaati aturannya, menjauhi larang-larangnya, sebisa-bisa, semampu-mampu, sesanggup-sanggupnya. Jawapannya satu, Allah akan menjadikan untukmu, wahai orang beriman, satu furqan. Yang kedua, dia akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, dosa-dosamu akan diampuninya. Bamang ko tigo dapat. Tigo ko namun jawab syarat namanya. Jika kalian bertakwa, tigo dapat. Tapi nanti tigo ko tidak dapat kalau kalian tidak bertakwa. Kenapa nanti tigo ko dapat? Karena Allah tu Dzul Fadlil Azim. Nanti kita jadikan Anandul Fadli. Kita pahami dulu seketik dan datih faham. Yaj'al lakum, dia akan memberikan atau menjadikan lakum untukmu, wahai orang-orang yang beriman, furqanan. Kalau bahasanya furqan ko pembeda yang sempurna. Asal katanya al-farqu, pembeda, yang membeda fariq. Furqanan, pakai alif tu, furqan, alif itu menunjukkan sempurna. Dia Allah, jika kalian bertakwa kepadanya, akan memberikan kepada kalian pembeda yang sempurna. Dia berikan kepada kamu namanya mata hati. Kalau mata kepala lah mata hati basirah, keteguhan hati, kemantapannya, cahaya, ilmu. Dengan itu kalian bisa membedakan
antara yang hak dan yang betul, yang lurus dengan yang sesat, yang petunjuk lawan petunjuk, kesesatan dan seterusnya. Ada orang ko bacampu amen dino sadualan. Nda jaleh nama larangan namanan suruhan. Kalau bahasa kasarnya bacampu sekan tu liwarnya. Itu bahasa kasarnya. Nda jaleh dino aturan. Iko haram, iko mukaruh, iko ndak boleh, iko larang. Ndak jaleh, ndak dapatnya furqan. Tiba-tiba saoi nan jaleh, nan cakap, nan jaleh pit mas. Nan pit mas. Pit mas wa. Nan jaleh dapat kerajau. Nan jaleh di ma parik ke Mekat. Bikola kaji pada saudara-saudara jaleh kalau berarti tidak ada furqan. Orang nak dapat furqan jaleh tengok kau tidak boleh nego. Kau dilarang. Kau berdosa. Kau akibatnya mangko. Kau sanksinya begini. Harusnya mangko furqan. Jadi makin kuat ketakwaan orang, maka furqannya makin tarang, makin jaleh itu. Tidak sama-samar itu. Dalam segala hal itu. Salah satu jalan untuk bisa kafurkan ya kita diberi ilmu. Dengan ilmu lah kita tahu. Bahkan salah satu surah Al-Quran, surah ke-25 namanya surah Al-Furqan. Al-Furqan itu nama salah satu daripada Al-Quran. Jadi kalau begitu siapa saja yang membaca, mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran, lalu berusaha dia mengamalkannya, inilah punya furqan. Lah punya furqan. Furqan tu di tangan awak. Ada di awak. Ada di rumah awak. Balik kita kaji pangkal. Kalau sekadar baca-baca sen, miang saja, ada sampai ke gunjai nulai. Ano kan balaya sampai ke pulau, berjalan sampai ke Bateh. Alun sampai lah. Kalau pahala, lagi pahalanya baca Quran. Kalau fadilah, lagi fadilahnya. Mapa mentelo, bagaimana banyak fadilah, tapi alun tiba boleh. Kalau kecil guru-guru mengaji, kita dengar, awak mengko kembali sepeda kan supaya kita bisa goes. Goes. Bisa mengalaba loken ke bari. Mungkin sepeda tak ada. Masuk keluar dilap-lap je, dicalik-calik aja. Putar-putar aja bunyi tu. Duduk-duduk saya ada sepeda. Tapi awak tak bisa kemar-kemar. Alun sampai ke tujuan melalui sepeda. Sampai lah. Jadi bahawa kami ya betul kami itu. Kalau ibu-ibu, papa nanti satu-satu tu, ndak ba'a pecik Quran. Ndak kasaki kan pecik Quran, pecik lah Quran. Sebab kita berusaha untuk mempelajari sedikit demi sedikit. Ndak borong, kalau borong ndak bisa, sedikit demi sedikit. Kita pahami sedikit demi sedikit. Karena kita kan nak ke ujian begitu. Kita pelajari. Kalau alun kau jelas kalau alun lain kita pernah pelajari, jawabnya nanti di akhirat. Di hadapan pengadilan ketika berisap nanti jawab. Sebab Quran itu dosanya menjadi pembela atau pembantah. Hujjatul laka aw alaika. Membelamu, memberikan sopan kepadamu atau malahan sebaliknya menjadi pendebat pembantah nang kamalaka itu. Itu yang harus disampaikan. Itu yang harus diingatkan.
supaya kita dapat Al-Furqan tu. Tabarakalladzi dalam surah Al-Furqan nazzala atau Furqan. Bagaimana kita bisa dapat Furqan? Bertakwa. Petunjuk orang bertakwa ya Quran. Hudallil takin satu. Wa yukaffir ankum. Dia yaitu Allah yang kepada Allah tu kamu diperintah bertakwa. Yukaffir, dia akan menghapuskan ankum daripada kamu sayi'ah. Banyak ulama tafsir memahami kalau gabung sayi'ah ko dengan yaghfir, maka sayi'ah lebih terarah kepada kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Maka jadilah dia Allah yang kepada Allah itu kamu diperintah untuk bertakwa, di samping dia memberikan kepada kamu Furqan, juga menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu tanpa minta ampun, tanpa baca istighfar, tanpa tobat-tobat, hanya dengan bertakwa. Bagaimana segala kesalahan? Yes, kalau cik sayi'ah, kalau sambuah sayyi'atikum. Bara banyaknya kesalahan kita, Allah yang paling tahu. Kita nak masalah pun kadang-kadang nak mengaku salah. Nak kelebihan awak kah? Tak mau disalahan. Apalagi mengaku salah. Nak salah kau dapat orang miang. Saja di rumah tangga semua awak. Semuanya, bukan tak mau salah, tak boleh salah orang semua. Namanya karya namanya. Tapi nak cok menyalah-nyalah orang dan cek lain. Sayi'atiku, kesalahan-kesalahanmu, yaghfir lakum, dia akan mengampuni untukmu, lakum, dihilangkan segala zunubakumnya. Sebelah ada indikasi petunjuknya. Maka bermanalah dia akan mengampuni dosa-dosa atau mengampuni untukmu dosa-dosamu. Baru dapat kayo? 3. Nanti kau nak dapat dah. Kalau syaratnya nanti penuh. Syaratnya in tattaqu. Atau kamu in ko namanya huruf syarat. Syaratnya kalian kalau ingin memperoleh nanti kau penuhi dulu. Kalau kalianlah betul-betul kerjakan, laksanakan, Allah yang Dzul Fadli, Allah yang memiliki, yang mempunyai Al-Fadli, yang sangat agung, akan menganugerahkan kepada kamu 3 hal. Semuanya atas anugerah. Bisa dikatakanlah Dzul Fadli itu jawapan. Bagaimana komentun? Sesambuh Allah beri kepada kita Furqan, takfir, gufran. Furqan pembeda, takfir penghapus, gufran atau maghfirah ampunan. Bagaimana komentun mana? Ikanna dia Dzul Fadlil Azim. Anan Dzul Fadli, mentululai. Di tergantung nanti letaknya di kalimat, artinya sama tapi pemakaiannya berbeda. Di yang memiliki, yang mempunyai. Dzul Kifli yang mempunyai tanggungjawab. Dzul Ihsan yang mempunyai kelebihan atau kebaikan. Dzul Qarnaini bisa 2 yang mempunyai 2 masa atau mempunyai 2 tanduk. Tak, wa Dzul Qarnaini cik lai lah, anak cik lai bernama Dzul Qarnaini ya.
Ya Dzal Qarnaini dalam Quran. Surah Kahfi. Itu namanya Zulhijjah, bulan yang punya haji. Itu Zu. Kalau disika Dzul Fadli. Al-Fadli ko lawan daripada kurang. Lawan daripada tidak cukup. Namanya Al-Fadlu. Maka bisa dikatakan Al-Fadlu itu maknanya adalah berlebih. Berlebih daripada hal yang seharusnya semestinya. Bernama Al-Fadlu. Diterimakan orangnya maksudnya utama. Yang utama fadil, mencari fadilah, berarti mencari keutamaan. Afdal lebih utama. Kalau ku afdilahnya apa halon. Kenapa halo tu? Jadi ada seorang konang kerajonya entah mencari fadilah, hendak peduli kepada ilmunya. Semuanya berakar daripada fadlu. Ada dua al-fadlu menurut Ar-Raghib Al-Isfahani. Yang pertama, balabih daripada yang seharus semestinya. Balabih daripada cukup. Dua. Yang pertama, mahmud. Yang kedua, madmum. Mahmud yang terpuji, mazmum yang tercela. Anan terpuji balabih ilmunya, santunnya, sabarnya, paragiahnya, penyayangnya, paibono. Itu berlebih dalam mahmud yang terpuji. Adalah balabih yang sifatnya tercela, madmum. Mim, dal, mim, waw, mim, madmum. Anadmun, marah nukuah, bangih nukuah, bakalabian namanya, itu tercela. Pamain bana, itu tercela. Pamain. Lalai bana, itu. Jika lalakana basawat no bana, itulah. Buruk bana, jaik bana, itu berlebih. Marah boleh, tapi kalau berlebih daripada batasnya tercela. Entun. Baik-baik nak ada tercela. Barana lebihnya, ada masalah. Itulah al-fadlu. Orang terjemahan bahasa Arab karunia, pemberian atau keutamaan. Al-fadil yang utama. Fadilah sama tu. Fadilah. Jamaknya fadail. Kini Allah Dzul Fadli. Allah pemilik daripada kelebihan, keutamaan, karunia. Apa saja yang kita peroleh, apakah karunia, pemberian, keutamaan, kelebihan, segala macam, itu semata-mata karunia Allah, karena dialah yang pemiliknya. Dia yang punya. Dan dia memberikan apa yang dia punya kepada siapa yang dia kehendaki. Orang pendengki adalah orang yang tak suka Allah memberi sesuatu kepada siapa yang dia kehendakinya. Itu orang pendengki. Pada Allah ku wallahu yahtassu birahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia suka, dia kehendak. Karena Allah tu Dzul Fadlil Azim. Ketika kita bingi, ketika kita iri, ketika kita benci, orang berlebih, orang santiang, orang hebat, sabananya pada hakikatnya kita benci kepada Allah. Kenapa Allah melebihnya, magianya? Itu makanya ketika ingguk penyakit itu capek istighfar, capek baca auzubillah. Minta lo kepada Allah.
Jangan orang nak dapat ko dicekarawi, dibangihi, diberangi, tapi minta Allah kepada Allah, ya Allah sanu engkau agih Allah boleh. Kalau bahasa di rumah no, adik no makan onde-onde, kecil adiknya minta ke nenek, tapi nya nama rampok no punya adik no ko. Tu mudah itu contohnya. Pai silakan nenek ke rumah ya gih nenek. Nek, sanu dapat ma. Wah. Bis jadi lebih ada gihnya nak kadang. Dua lah nek. Gini dua. Ini orang pendaki bintun nyobangi kepada orang yang menerima sabananya, nyobangi kepada yang bagi bang ke Allah dia. Itulah Yahudi. Kenapa Allah angkat Muhammad jadi rasul? Yang patut, yang pantas jadi rasul kau kami gitu ya. Makanya Yahudi pendengki. Nanti dalam sore Al-Hadid ketemu itu. Mereka benci sakit hati kepada Nabi Muhammad kerana Nabi dan jadi rasul. Karena mereka menyatakan mereka yang lebih patut, yang lebih berhak. Itulah dengkinya saudara-saudara Nabi Yusuf. Orang pendengki adalah orang yang tak suka kepada Allah yang Dzul Fadli. Kaji kita nak mau sambung lain nanti kita sambung ko. Kadang rila hampir pukul. 8 balik lah masuk syuruk. Yang saya lihat percaya salah kepada ambung nampak jam. Alun ada kesimpulannya alun lain. Tu batoh, yo sambung ke datang. Inti kaji wak dah dapat cek. Panggilan khusus kepada orang beriman. Panggilan umum kepada semua manusia berbeza. Kalau panggilan umum kepada semua manusia beribadah. Kalau panggilan khusus kepada orang beriman, salah satunya disuruh orang beriman takwa. Salah satunya. Karena orang beriman nanti disuruh taubat. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman kau banyak tuntutan supaya imannya makin bertambah, makin niat, makin sempurna. Dan kesimpulan yang ketiga, jika kita bertakwa kepada Allah, kita dikarunia dengan 3 hal. Furqan, takfir, ghufran atau maghfirah.